Hai Sobat TikTok, balik lagi dengan solusi teknologi masa kini, di mana hari ini kita akan membahas satu teknologi yang sudah beberapa kali dipakai dan di berbagai sektor, yaitu kamera thermal dari Hikvision. Sebelum kita penjelasan lebih lanjut ke kamera, perkenalkan dulu saya Eka sebagai host di sini dan saya ditemani oleh narasumber saya yaitu Pak Dayat. Halo Pak Dayat, apa kabar? Halo Kak, baik. Gimana kabarnya Kak? Baik, alhamdulillah. Terima kasih ya Pak sudah menyempatkan diri di HitTalk kali ini. Nah Pak, kita kan sekarang mau bahas tentang kamera thermal dari Hikvision. Bisa nggak Pak tunjukin apa aja yang Bapak bawa sekarang untuk kamera thermal dari Hikvision ini? Ya, jadi hari ini kita kedatangan 3 demo ya. 3 demo unit. Jadi yang pertama, ya kita mulai dari yang paling kecil dulu ya. Jadi di sini ada kamera thermal cube ya. Jadi ya ukurannya sangat kecil tapi sangat mumpuni sekali. Jadi ini adalah kamera thermal yang biasanya digunakan di panel listrik ataupun ya ruang panel lainnya. Nah, kemudian yang kedua di sini juga ada kamera demo menggunakan balet. Ini yang paling banyak digunakan sekarang. Nggak mau diambil Pak? Nggak, kebesaran. Jadi ini digunakan biasanya di pabrik atau industri. Jadi banyak dipasang untuk mendeteksi kayak temperatur ataupun sampai ya yang biasa ngerokok nih di luar itu bisa dideteksi. Okay. Lalu yang terakhir, yang ketiga, ini mungkin yang paling berat ya, jadi nggak mungkin bisa diangkat. Jadi ini kamera thermal positioning, di mana kamera ini biasanya digunakan untuk mendeteksi area yang lebih jauh. Jadi ibaratnya long range ya. Jadi misal kebakaran hutan atau mendeteksi kapal dan lain sebagainya. Oke, bentuknya lucu ya Pak ya? Iya, benar. Nah Pak, kita mau bahas lebih lanjut lagi nih. Mungkin beberapa orang nggak ada yang tahu ya kamera thermal itu apa. Nah, bisa dijelaskan ya Pak untuk kamera thermal itu apa dan apa bedanya kamera thermal dengan kamera biasa gitu? Ya, perbedaan utama kamera thermal sama kamera biasa itu lebih ke tampilannya ya. Jadi kalau misalnya kamera biasa itu menggunakan lensa optikal, di mana lensa optikal ini itu menggunakan cahaya tampak ya, di mana kita bisa monitoring. Itu lebih banyak digunakan untuk monitoring, ya ini yang sering digunakan gitu. Sedangkan untuk yang kamera thermal di sini menggunakan lensa thermalnya untuk mendeteksi suhu objek. Ataupun ya ada juga yang tipe kamera memiliki 2 lensa. Jadi ada thermalnya dan juga ada yang optikalnya. Oke, kalau misalnya Pak, kamera thermal itu kan udah termasuk teknologi yang canggih ya. Nah, di dalam si kamera thermal ini itu terdapat teknologi apa sih dari Hikvision? Ya, untuk cara kerjanya sebenarnya untuk kamera thermal ini dia menggunakan cahaya infrared ya. Jadi cahaya infrared ini yang diterima oleh kamera ini. Jadi setiap objek yang memiliki yang memiliki suhu itu akan dideteksi oleh kamera ini menggunakan menggunakan cahaya infrared yang dikirim dari objek tersebut. Jadi kalau misalnya ada perbedaan suhu sedikit pun itu akan dideteksi oleh kameranya. Oke, sebenarnya bisa buat deteksi asap juga ya Pak ya? Iya benar. Jadi selain tadi untuk mendeteksi suhu permukaan objek, kamera ini juga bisa mendeteksi api, kemudian mendeteksi asap, bahkan bukan hanya kebakaran ya. Kamera ini bahkan bisa mendeteksi orang rokok sekalipun gitu. Jadi yang ya mungkin asapnya itu kecil gitu ya, tapi bisa deteksi. Oke, tapi Pak, ini kamera thermal ini kan apa bedanya ya sama kayak smoke detector itu kan juga bisa apa namanya alarm kebakaran ya? Iya, gitu. benar. Apa bedanya nih Pak? Iya, jadi kalau misalnya fire alarm ya mungkin konvensional lah ya kita bilang. Jadi kalau fire alarm konvensional itu hanya menggunakan sensor saja. Jadi ibaratnya ketika salah satu misalnya smoke detector itu mendeteksi asap, kemudian ada heat detector atau dan lain sebagainya gitu. Jadi hanya mendeteksi saja. Sedangkan kalau kita menggunakan kamera thermal itu ada verifikasi videonya. Jadi selain dia menggunakan sensor, dia ada juga rekaman videonya. Jadi kalau misalnya fire alarm menggunakan ya fire alarm konvensional, itu kita cuma mendapatkan notifikasi nih. Tapi kita harus ngecek ke lokasi apakah itu benar. Sedangkan dengan kamera thermal ini, kita bisa langsung melihat dari command center atau dari NVR-nya,
itu kita lihat, oh benar nggak di sana ada kebakaran. Jadi kalau ada kebakaran kita langsung bertindak cepat gitu. Jadi emang bisa langsung dilihat dari kamera ini juga ya Pak? Iya, benar. Dan selain itu kamera ini ya kalau smoke detector itu biasanya sudah terjadi kebakaran ya, baru kita mengetahui. Sedangkan kalau kamera thermal ini kita bisa atur terlebih dahulu tindakan prevensionalnya. Jadi nggak ada alarm palsu gitu ya Pak ya? Benar, kurang lebih seperti itu. Kalau kamera thermal dari Hikvision ini kan tadi kan Bapak bilang udah canggih ya. Nah, abis itu apa sih yang membedakan kamera thermal Hikvision ini sama kamera thermal yang lainnya gitu? Ya, kalau dari kamera thermalnya Hikvision sendiri itu solusinya sangat luas sekali. Jadi selain itu kamera thermal ini bisa diintegrasikan dengan pihak ketiga. Contoh di satu lokasi misalnya sudah ada fire alarm system. Nah, sekarang customer menginginkan menggunakan kamera dan diintegrasikan dengan fire alarm system, itu bisa sekali. Bahkan untuk solusi lain, Hikvision menawarkan solusi yang lebih lengkap. Jadi menggunakan software itu terintegrasi dengan beberapa sistem yang lain. Contoh, misal ketika ada terjadi kebakaran, semua pintu, akses pintu itu akan terbuka. Itu bisa, Hikvision bisa membuat sistem seperti itu. Oh, jadi ada sistemnya sendiri juga ya Pak ya? Iya, benar. Nah, abis itu Pak, kalau misalnya yang terintegrasi dari si sistem thermal itu apa ya? Maksudnya kayak mungkin dari Hikvision itu kan ada Hik Central juga ya? Benar. Ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, jadi di Hik Central itu nanti bahkan ya mungkin beberapa software lain itu kita bisa integrasikan. Jadi misal dari adanya terdeteksi fire alarm gitu. Nah, nanti dia akan memerintahkan semua pintu terbuka gitu, atau misalnya elevator itu berhenti bekerja gitu ya. Nah, jadi diintegrasikan dengan Hik Central. Bahkan selain itu, selain menggunakan software Hik Central, nantinya kamera solusi thermal dari Hikvision ini itu bisa diintegrasikan dengan third party juga. Misal kita menghubungkan menggunakan API atau nantinya menggunakan siren ataupun sounder dan lain sebagainya gitu. Jadi bisa memungkinkan sekali. Jadi untuk terintegrasinya juga harus pakai Hik Central juga ya Pak ya? Iya, benar sekali. Terus kalau misalnya dari si thermal Hikvision ini Pak, ada nggak sih mungkin kayak contoh-contoh nih yang udah pernah terpasang terus ternyata memang dia memberitahu kalau ada kebakaran atau kasih alarm lah gitu. Iya, yang paling banyak digunakan saat sekarang itu lebih banyak di pabrik ya. Jadi di pabrik, contoh mungkin pabrik tekstil ataupun pabrik otomotif ataupun yang lain-lain ya kayak pabrik kimia, itu pemanfaatannya itu digunakan untuk mendeteksi kayak tekstil itu mendeteksi adanya api, atau misalnya di pabrik otomotif untuk mendeteksi mesinnya bekerja normal atau tidak. Jadi sebelum, kalau misalnya dulu itu kan hanya menggunakan smoke detector atau heat detector gitu. Jadi sudah terjadi kebakaran, baru mereka mengetahui hasilnya gitu. Sedangkan dengan kamera thermal ini kita bisa melihat terlebih dahulu, oh temperaturnya. Jadi sebelum suhunya panas, itu ada tindakan pencegahan terlebih dahulu. Jadi gitu. emang ada alarm tersendiri ya Pak ya? Iya, benar. Kalau misalnya Pak, ini kan mungkin nggak di pabrik-pabrik aja ya Pak ya? Mungkin kalau kamera thermal ini bisa ditaruh di mana gitu misalnya? Iya, nah jadi salah satu keunggulan kamera thermalnya Hikvision ini itu opsinya itu banyak sekali. Jadi solusinya itu bukan hanya solusi untuk pabrik saja. Contoh mungkin seperti yang kita bahas di awal tadi ya, kamera yang besar ini. Ini kalau dipasang di pabrik mungkin nggak cocok. Tapi kalau misalnya kita pasang untuk kebakaran hutan, itu sangat memungkinkan sekali. Jadi kalau dipasang di ketinggian gitu ya, mungkin sekitar 20 meter atau 30 meter, dia bisa mendeteksi objek yang sangat jauh. Contoh kamera ini nih, ini kamera ini bisa mendeteksi sampai 3 km untuk api. Dan bahkan mungkin kalau asap lebih jauh lagi. Berarti jangkauannya pun juga luas ya Pak? Iya, benar. Dan mungkin selain untuk tindakan pencegahan kebakaran hutan, kamera thermal ini juga ada yang menggunakan untuk mendeteksi kebocoran minyak. Jadi di pipa, di distribusi untuk oil and gas itu biasanya kita bisa mendeteksi kebocoran minyak dan lain sebagainya. Oke, biasanya kalau buat mungkin di mesin-mesin panel gitu ya Pak, itu biasanya cocoknya pakai kamera yang itu ya? Iya, yang benar. besi ya berarti? Yang besi. Dan kalau panel kenapa menggunakan kamera tipe seperti ini? Karena ukurannya sangat kecil. Jadi kalau kita pasang di dalam panel itu sangat mudah sekali. Bahkan ini dibekali dengan bracket magnet. Jadi kita nggak perlu instalasi ngebor lagi dan lain-lain, karena ini cukup ditempel saja.
Jadi cukup tempel ke panelnya, dia akan langsung bekerja. Dan jarak jangkauannya ini sangat pendek. Kalau biasanya kamera pada umumnya kan itu di 6 meter, 3 meter gitu. Ini bisa mendeteksi sampai setengah meter atau bahkan lebih kecil lagi tergantung lensa yang digunakan. Nah, jadi kita bisa melihat panel listrik walaupun ukuran panelnya itu sangat kecil sekali, lebih seperti itu. Pak, ini mungkin pertanyaannya agak ini ya, saya juga pengen nanya sih, misalnya kan taruh di pabrik nih, ternyata emang terjadi kebakaran gitu, terus kameranya ini apakah aman-aman aja atau? Ya, jadi kamera ini sebenarnya ada banyak sekali model kamera ya. Salah satunya mungkin ada yang explosion proof gitu, karena kalau kita pasang di kayak oil and gas itu nggak mungkin menggunakan kamera biasa, karena tetap thermal ya Pak? Tetap thermal. Jadi nanti kita gunakan kamera khusus biasanya, explosion proof untuk thermal kameranya. Sehingga ketika ada kebakaran, sebenarnya kalau ya kamera kalau ada ledakan kan tetap ledak juga ya, tapi untuk tipe explosion proof kamera itu biasanya ketika ada komponen yang rusak atau misalnya korslet di dalamnya, itu tidak menyebabkan ledakan yang lebih besar lagi, kurang lebih seperti itu. Oke, Pak, apa sih buat kedepannya nih inovasi buat si kamera thermal dari Hikvision kira-kira? Ya, sekarang ini sebenarnya ada banyak sekali inovasi yang sedang dikembangkan ya. Salah satunya mungkin yang kita tahu kamera thermal itu resolusinya kecil. Jadi mungkin 300 kali 150 pixel dan lain sebagainya. Nah, Hikvision sedang mengembangkan teknologi baru di mana kita meningkatkan kualitas thermalnya. Karena kalau kita menggunakan kamera thermal dengan resolusi kecil, itu area deteksinya itu juga kecil. Nah, kita mengembangkan dengan resolusi tinggi, mungkin 2 megapiksel atau 4 megapiksel, sehingga area jangkauannya itu lebih luas. Nah, Pak, kayaknya nih teman-teman kita yang di rumah juga kayak pada pengen tahu deh kalau misalnya kamera thermal dari Hikvision tuh gambarannya kayak gimana. Bapak bisa kasih tahu ke kita nggak gambaran si thermal ini? Ya, jadi di sini kan kita ada 3 demo ya. Nah, jadi kita coba tes gambarnya seperti apa. Nah, di sini tampilan langsungnya kurang lebih ini namanya ini aplikasi Hik Central Professional yang kita pakai. Jadi ya yang kita gunakan 2 kamera ya. Ini kamera positioningnya, ada 2 lensa, ada optikalnya, ada thermalnya yang kanan. Kemudian yang ini yang balet juga sama, ada 2 ya, ada 2 lensa. Nah, di sini mungkin kita coba tes untuk ya mungkin nggak mungkin kita bakar ya gedungnya ya. Kita tes. Jangan Pak. Pakai thermal dulu. Pakai api ya, pakai korek boleh. Nah, mungkin di area kotak itu Pak, boleh Pak. Nah, kita tes menggunakan api. Jadi nanti ketika ada kebakaran itu akan ada pop up-nya langsung. Jadi yang di comment center nanti akan melihat itu titik apinya di mana. Dan ada pelakunya ya. Dan ada pelakunya langsung, itu yang bakar siapa di sana gitu. Nah, jadi di sini akan kelihatan temperaturnya 78 derajat Celcius. Jadi langsung pop up gitu ya Pak ya? Iya, benar. Jadi thermal Hikvision itu sebenarnya ada banyak model. Ada yang sampai 150 derajat, bahkan ada yang sampai 500 derajat. 550 derajat ya. Nah, ini jadi nanti dari comment center bisa ngambil keputusan langsung, mau bunyiin alarm atau ngirim ke email dan lain sebagainya. Lebih seperti itu. Jadi biasanya lebih ke kirim email atau alarm dulu Pak? Bisa, tergantung dengan kebutuhan customer-nya nanti. Jadi kalau misalnya kebutuhannya saya mau dikirim email karena takutnya dia nggak di lokasi gitu, atau ownernya mau dikirimin notifikasi langsung gitu, itu bisa. Oke. Nah, kemudian mungkin yang demo yang lain mungkin ini ya. Yang muter-muter ini ya Pak? Iya, yang sayang rasanya kalau kita nggak tes ya. Nah, jadi ini kamera thermalnya. Ini nggak mungkin kita tes fire-nya ya, karena lensanya cukup besar, jadi mungkin kita tes PTZ-nya dulu ya. Jadi untuk kamera ini pun juga emang buat yang luas ya Pak ya? Iya, benar. Nah, jadi peruntukannya nanti kita bisa tes ya. Nah, ini tipe kameranya, dan ini sudutnya juga luas ya. Jadi kalau kita tes ke atas juga bisa. Nah, ini sudutnya sangat luas sekali, jadi bisa sampai ke bawah sekalipun ya. Jadi dia bisa emang ke bawah banget, bisa ke atas banget nggak Pak? Iya, benar. Itu keunggulan positioning dibandingkan dengan ini ya, dengan kamera PTZ biasa. Nah, mungkin kita tes ambil gambar malam ya. Jadi walaupun hujan mungkin kita masih kelihatan ya Pak? Bisa dapat ya. Mungkin ini ada mobil ya di bawah ya. Sorry. Nah, mungkin kita lihat di sini ada mobil. Jadi kalau kita tes, mungkin
kita full screen kali ya. Iya boleh Pak. Nah, jadi kita satu tampilan gini. Nah ini lagi hujan ya, lagi hujan. Nah ini kalau kita mau lihat mobil ini, kita tinggal gambar seperti itu aja. Jadi dia akan nge-zoom. Nah tipikal kamera ini 56 kali zoom. Jadi kalau kita zoom lagi itu masih bisa. Sampai genangan air pun Nah, kelihatan ya Pak ya. Nah jadi plat nomor bahkan bisa kelihatan ya. Iya. Nah ini dalam kondisi hujan yang ya lumayan deras ya. Nah apalagi mungkin ya kita coba cek yang arah mall kali ya. Boleh. Nah, di sini, wah. Yang di Tribeca aja tuh kali Pak. Nah, iya. Nah, ini kita lihat nih, yang pengunjung mall di sini, ya mungkin suruh bakar api ya di sana kali ya. Jangan Pak kebakaran nanti dia. Nah, di sini kalau kita zoom lagi, di sini akan kelihatan ya. Ini 56 kali zoom. Nah, ini karena kita masih ditutupin sama ini ya, tertutup kaca. Jadi terlalu dekat sehingga zoomnya berulang ya. Dia autofocus ya Pak? Autofocus. Nah jadi ini kameranya kalau kita zoom dia akan nyari fokusnya sendiri. Seperti itu. Jadi kalau dia akan putar terus bisa kita atur sehingga nanti ketika dia kedetek ada api dia akan otomatis ngezoom ke titik api tersebut. Jadi ini emang kita harus muterin sendiri atau emang sebenarnya dia bisa muter sendiri? Maksudnya kayak kita setting untuk dia muter di per berapa jam? Iya bisa. Jadi skenario-nya itu banyak sekali. Jadi kita bisa atur seperti itu. Bahkan untuk tipe kamera ini bukan hanya kebakaran hutan biasanya. Ini bahkan bisa juga untuk mendeteksi kapal di laut. Jadi bahkan kamera bisa mendeteksi kapal menggunakan kamera termal. Jadi kalau misalnya jaraknya dari jarak jauh Pak? Jarak jauh. Jadi nanti di jarak misalnya 3 km kapal itu detect, dia akan otomatis nge-tracking. Kurang lebih seperti itu. Jadi ada banyak sekali fungsinya. Karena kalau kamera biasa udah jarak 3 km ya mungkin kalau malam gelap nggak kelihatan apa-apa gitu. Sehingga membutuhkan kamera termal. Kalau ini kan udah dilihatin juga dan sudah dijelaskan sama Pak Dayat juga kalau kamera di sini dengan fungsi-fungsinya gitu. Kayaknya kita selesai aja ya Pak ya? Ya, boleh. Nah teman-teman segitu aja penjelasan dari Pak Dayat dan dari Kak saya juga. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di Hiktal selanjutnya. Bye-bye.